Saat ini memang kondisinya cenderung foggy ya atau berkabut. Di satu sisi rupiah atau nilai tukar kita masih mengalami pelemahan dan trennya itu sudah berlangsung sejak awal tahun. Tapi di sisi lain indikator ekonomi makro kita menunjukkan posisi yang relatif positif dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Kondisi yang berkabut tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan bagi kita semuanya di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik, bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mencoba menstabilkan nilai tukar yang ada ini. Kami melihat bahwasanya saat ini Bank Indonesia tentu melakukan asesmen dengan komprehensif dan akan sangat hati-hati untuk mengambil keputusan kenaikan suku bunga acuan karena jika melihat berbagai indikator makro yang ada, proyeksi kami masih within the range dan dengan hal tersebut belum ada urgensi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan hanya untuk menjaga stabilisasi rupiah saja. Oke, baik. Artinya dari Anda sendiri memprediksi begitu bahwa BI masih akan menahan suku bunga acuan begitu. Baik. Dari Pak Steven sendiri seperti apa begitu dari posisi ataupun juga kacamata para pelaku pasar? Karena kalau perbankan tampaknya cenderung lebih kompak ya. Tadi Pak Kavi menyebutkan tetap mempertahankan begitu ya. Dari pelaku pasar bagaimana Pak Steven? Saya mencoba lebih balance ya Mbak, karena memang kita juga mengetahui bahwa pelemahan nilai tukar di Indonesia ini terjadi serempak dengan pelemahan nilai tukar di emerging market country yang lain, dan memang akar masalahnya ini memang adalah dari pergeseran ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed, yang mana yang tidak dapat diduga adalah ekonomi US cukup resilient sepanjang kuartal pertama 2024 ya. Dan ini kalau kita lihat dari semua activity indicators ya, kalau saya bicara seperti misalnya job, consumer spending di Amerika Serikat ini memang masih menunjukkan tendensi yang kuat, sehingga Juni ini kami percaya probabilitasnya cukup besar Fed tidak menurunkan suku bunga, bahkan September pun mungkin tidak, sehingga paling early atau paling awal ini mungkin terjadi di kuartal keempat ya. Dan ini yang menyebabkan turbulensi, ditambah kemarin ada sedikit eskalasi konflik di Timur Tengah yang menyebabkan ancaman terhadap inflasi dari sisi energy price. Nah ini yang memang membuat flow itu kembali mengalir ke Amerika Serikat, karena kalau di sini investor tentu menyadari bahwa imbal hasil di Amerika Serikat ini sangat tinggi. 10-year bond di sana bisa 4,6, kemudian instrumen pasar uang dengan tenor 3 dan 6 bulan itu bisa mencapai 5,3-5,4%, sehingga tentunya membuat investor kembali menarik dana dari emerging market termasuk Indonesia dan menyebabkan pelemahan. Ditambah lagi kebutuhan dolar memang cukup tinggi ya kalau kita bicara di bulan April dan Mei. Tapi kalau untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga, saya belum melihat ada dasar yang kuat, sekalipun ini bisa menjadi katalis ya untuk bisa membantu rupiah lebih stabil dan juga portfolio flow itu kembali ke Indonesia, meskipun mungkin belum dalam skala yang signifikan ya kalau mengingat kondisi global yang saya jelaskan tadi. Oke, baik. Artinya cukup senada begitu tadi pernyataan dari Pak Steven dan juga Pak Kavi bahwa masih memprediksi BI akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di pekan ini. Nah, tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan skenario, tadi Pak Steven sudah menjelaskan begitu kondisi yang ada saat ini, kondisi perekonomian Amerika Serikat yang masih cukup tangguh, kemudian juga berkaitan dengan eskalasi geopolitik begitu sehingga berdampak juga kepada pasar keuangan domestik. Nah, skenario ketika BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di level yang ada saat ini dengan tadi sentimen-sentimen yang masih terus berlangsung begitu, seperti apa pelemahan untuk nilai tukar rupiah kita, apakah potensi untuk terus berlanjut, dan di satu sisi apakah cukup dengan intervensi ataupun juga dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini selain intervensi dari suku bunga? Ya, selama ini kan Bank Indonesia secara clear menyatakan bahwasanya kebijakan untuk penyesuaian suku bunga ini mempertimbangkan banyak faktor dan juga objektif Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar dan juga inflasi, Mbak Syarifah. Namun demikian ada banyak faktor yang lainnya yang menjadi variabel-variabel yang dipertimbangkan, seperti bagaimana postur APBN nantinya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap sektor real, bagaimana dampaknya terhadap sektor perbankan khususnya, karena ketika nanti memang terjadi kenaikan suku bunga acuan, dampaknya secara langsung akan mempengaruhi cost of credit atau cost of fund di perbankan. Nah ini ketika cost of fund naik,
ada kemungkinan juga adanya perlambatan kredit dan nantinya dikhawatirkan berpotensi untuk atau berisiko untuk berimbas ke perlambatan ekonomi juga, sehingga dampaknya akan sangat luas dan saya rasa Bank Indonesia sudah melakukan asesmen yang sangat komprehensif akan hal tersebut, sehingga kalau hanya untuk memitigasi atau menstabilisasi rupiah dengan indikator makro yang saat ini masih tadi within the range, kemudian postur atau share dari investor non residen ya, investor asing di pasar bonds kita yang masih 14%-an, artinya struktur pasar keuangan kita memang masih didominasi oleh pemain lokal. Oleh karena itu kita masih memiliki banyak opsi di luar menaikkan suku bunga untuk stabilisasi rupiah. Oke, baik. Tapi apakah Anda melihat begitu ya bahwa operasi pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini istilahnya seperti menggarami laut begitu, air laut begitu. Karena di satu sisi kita ketahui begitu bahwa cukup besar tantangannya, cukup luas begitu yang harus dihadapi oleh Bank Indonesia, tapi di satu sisi juga mungkin langkah-langkah yang dilakukan masih terbatas. Apakah Anda melihat ada tendensi demikian? Kami melihatnya bahwasanya Bank Indonesia melakukan langkah-langkah dengan sangat terukur ya untuk melakukan intervensi di pasar keuangan. Kalau kita lihat shares Bank Indonesia di SBN kita ini selalu meningkat dari bulan Januari ini sekitar 18%-an, kemudian di Februari meningkat 20% dan terakhir posisi Maret 21%-an untuk kepemilikan BI di SBN kita. Artinya BI pun ketika melakukan intervensi melakukan dengan sangat hati-hati karena Bank Indonesia tidak ingin terlalu strict gitu ya, sehingga supply and demand masih bisa berjalan secara natural, dan ini yang akan membentuk market kita meskipun nanti memang akan diperlukan langkah-langkah lanjutan, terutama bagaimana Bank Indonesia dalam hal ini mengeluarkan produk baru dalam rangka pendalaman pasar kita, sehingga untuk menjaga stabilitas nilai tukar di pasar. Oke, baik. Mas Kavi, satu lagi begitu berkaitan dengan neraca perdagangan kita sudah 47 bulan surplus begitu ya. Harusnya kan ini bisa memperkuat cadangan devisa kita begitu. Tapi kenyataan kita bisa masih melihat begitu bahwa rupiah cukup sulit begitu ditahan dengan sentimen positif ini begitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Kami melihat bahwasannya yang terjadi saat ini ketika neraca perdagangan kita surplus rekor ya 47 bulan berturut-turut, dan terakhir kenaikannya sangat signifikan dari 0,35 ke 44 miliar USD di bulan Maret dilaporkan demikian. Memang ada andil dari turunnya impor juga sehingga nilai neraca perdagangan kita surplus ya. Cuma apakah lantas nanti berimbas kepada penguatan nilai tukar kita, tentu akan ada dampaknya gitu. Hanya memang saat ini tekanan dari luar sangat besar, eksternalnya masih cukup besar. Kalau kita lihat di XY-nya bergerak di atas 103, konsisten 104, 106 dan mungkin sekarang sedikit 105, tapi ini cukup tinggi posisinya, dan dampaknya terhadap pelemahan mata uang itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh kawasan regional Asia. Oleh karena itu satu hal yang positif dari neraca perdagangan kita yang masih surplus, tapi ada banyak tantangan-tantangan lain yang menyebabkan nilai tukar kita memang masih mengalami tren pelemahan hingga saat ini.